Brunch with Dave kali ini hadir di Four Seasons Jakarta karena kita ingin mencicipi menu-menu istimewa. Bulan ini spesial dari Alto mengusung tema makanan khas dari Tuscany dengan judul Italian Gastronomic Journey. Nah, chefnya adalah our executive chef yang masak untuk hidangan Brunch with Dave kali ini, Marco Fiolano. Khusus untuk menyambut tamu istimewa kita, Nikita Willy. Hi again. Hi again. Cakep banget embroidery di baju kamu. Yes. Love. Thank you. Kita ngobrolnya langsung sambil makan yuk. Oke. Ya, mari kita nikmati nih. Ini apa sih yang pertama? Salad ya? Wow. Nah, Tuscany set menu kita. Starternya ada panzanella, antipastonya caciuccio, terus pastanya kali ini tortelli dengan main dish kita rollata di pollo. Nah, dessertnya pera al chianti. Tuh. Looks yum. Coba kita bongkar tuh. Berarti udah hampir setahun ya aku nggak ketemu kamu. Terakhir ketemu Brunch with Dave itu kan yang berempat with your besties. Iya, cepet banget ya. Iya. 1 tahun lalu ya? 1 tahun Wow. lalu. Yang aku ingat dari kamu adalah kamu tuh adalah perempuan mungil yang menjalankan multi peran di dalam hidup. Ya, Yes. sebagai istri, businesswoman, karena kamu punya jewelry line. That I just found out today. Berarti yang tahun lalu kita ketemu itu kamu sebetulnya udah punya? Udah sekitar 3, hampir mau 4 tahun. Hampir mau 4 tahun. Oke. What was it like menjalankan bisnis jewelry? Susah ya, tapi untungnya kayak yang ngurus bisnisnya banget, manajemennya bukan aku kan. Aku lebih kayak desain, marketing gitu-gitu. Jadi mungkin yang melakukan hard work-nya lebih ke mereka, cuma aku membantu dan support. Jadi itu adalah creativity outlet buat kamu. Yes. Dan tidak berhenti sampai di situ. Belakangan juga Niki sekarang menjadi host karena baru saja merilis podcast baru. Iya, harus menjadi gelas kosong setiap saat. Oh, apakah itu memang motomu? Bisa jadi. Oh. Sebenarnya podcastnya ini tuh tentang parenting, yang aku suka banget gitu. Aku mau belajar tentang parenting, tentang kesehatan anak, kesehatan ibunya, tentang marriage, yang aku juga tertarik banget untuk ngomongin hal itu. Jadi selama aku menjadi podcaster, aku juga belajar juga sama expertnya. Gitu. Karena anakmu Isa itu usianya baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, coba ya, since Niki mengaku jujur di Brunch with Dave bahwa dia punya keen interest kepada dunia parenting. Ya. Deg-degan deh. Kok deg-degan? Gimana kamu menggambarkan gaya parenting kamu di rumah beserta suamimu? Ini dream couple banget ya, cantik sama ganteng, suka traveling berdua-duaan. Di rumah kita harus berusaha untuk selalu ada buat Isa gitu. Makanya aku bisa dibilang tuh aku lebih slowing down kali sekarang ya. Aku nggak begitu banyak ambil pekerjaan, aku lebih banyak di rumah. Kayak kantor pun aku ada di depan apartemen, jadi tinggal back and forth dari kantor. Terus kadang-kadang aku ajak anakku juga ke sana. And we have rules di rumah, ada basic rules. Dan kita berusaha untuk saling menaati peraturan itu, dari aku juga, dari Indra juga, dari Isanya juga. Kita menjadi contoh yang baik. Tapi kalau misalkan nggak dilakuin juga nggak ada hukuman atau apa gitu. Tapi ya we have basic rules aja gitu. Boleh dibocorin buat pemirsa Bazar apa basic rules di rumah tangga kamu sama Indra? As simple as kalau misalkan di meja makan ya nggak usah ada handphone atau distraction lainnya gitu. Yeah. Jadi kita menunjukkan sama anak kalau di meja makan adalah tempat untuk quality time sama keluarga gitu. Salah satunya itu. Sisanya nggak bisa dikasih tahu. Iya, aku setuju. Di era keterbukaan ini harus ada disisakan space sedikit untuk privacy. Don't you agree? Yes, nggak bisa semuanya dikasih ke publik. Tapi itu ya, let's talk about that. Kamu kan juga aku ingat dari pembicaraan terakhir di Brunch with Dave bahwa Nikita Willy itu memulai karir very early. Umur 8 tahun. Usia 8 tahun udah mulai kerja. Berarti kan kamu tuh terbiasa hidup di mata publik. Iya kan? Gimana kamu membagi apa yang perlu dan bisa kamu bagi ke publik sama beberapa yang I just wanna keep it for myself.
aku masih sangat-sangat respect kayak privacy aku gitu. Walaupun memang kebanyakan orang-orang sudah tahu, cuma masih banyak banget yang orang tidak mengetahui gitu. Tapi mereka berpikir mereka tahu. Gitu. Iya, dan itu memang konsekuensi kita menjadi public figure dari kecil kan. Dan menurut aku tuh penting banget sih kayak menjadi diri sendiri di depan orang lain tuh juga penting banget. Jadi kita nggak pretending menjadi orang lain supaya orang lain suka sama kita, just be yourself. Karena kalau misalkan orang akan suka sama kita ya mereka akan suka sama kita, kalau enggak ya udah gitu. Dan mereka akan menyukai diri kita yang sebenarnya bukan orang lain. Gitu. Terus apa yang Niki biasa lakukan kepada orang-orang yang emang gak suka gitu? Nggak apa-apa. I don't care. Kenapa harus care gitu loh? Ketika masih banyak banget orang yang memang peduli dan benar-benar genuine suka sama kita, kenapa kita harus memikirkan orang-orang yang memang tidak suka dan hanya memberikan negatif-negatif vibe ke kita? Ya kan? Iya benar. Iya ya. Agak sedikit berbeda loh jawaban kamu tuh beyond my expectation untuk orang yang biasa hidup di mata publik kan biasanya tuh lebih normatif gitu jawabannya. Kamu tuh cukup apa adanya loh. Emang harus menjadi seperti apa ya? Iya. Tempaan mental seperti apa yang menurut kamu dapatkan dari memulai karir very early? Banyak banget ini pertanyaan seperti ini. Merasa nggak sih masa mudanya tuh jadi kehilangan karena bekerja dari kecil? Sejujurnya iya, aku jadi nggak begitu punya banyak teman. Memori anak-anak aku kayak aku nggak punya banyak teman di sekolah dan lain-lain. Cuma aku merasa aku punya segudang experience yang mungkin teman-teman aku tuh nggak punya experience itu gitu. Tapi aku sudah mengalami hal itu, gitu dan aku bersyukur banget akan hal itu. Oke. Awal mula kamu kecemplung di dunia entertainment di usia 8 itu gimana ceritanya sih nih? Awalnya om aku adalah sutradara iklan. Terus dia suruh aku casting untuk salah satu iklannya. Ternyata pas aku casting kliennya suka banget. Jadi aku dipakai terus untuk iklan tersebut. Dan setiap syuting tuh adegannya seru gitu karena produknya tuh produk ice cream, jadi aku makan ice cream sebanyak-banyaknya, aku main, ketemu sama teman-teman, aku merasa kayak aku suka banget syuting iklan, aku minta terus sama mamaku, casting lagi, lagi dong iya, gitu. Akhirnya jadi setiap pulang sekolah pasti casting, karena kan kalau misalkan dapat satu iklan, agency pasti reach out to you kan, ya udah, setiap pulang sekolah casting pasti ada 2 atau 3 iklan yang dapat. Terus umur 9 tahun, itu nggak sengaja aku anterin kakak sepupu aku ke salah satu production house untuk casting sinetron, tapi ternyata mereka lagi mencari anak seumuran aku. Aku disuruh casting juga, malah ternyata aku yang dapet. Oh, dan selebihnya history membuka gerbang kamu ke dunia entertainment. Yes. Dan ada masanya sebelum kamu menikah, aku pikir itu kamu merajai sinetron, dunia sinetron, iya kan? Yes. Nah, terus ketika kamu memutuskan untuk mundur sedikit dari dunia acting tersebut, saat ini sekarang, kangen nggak? Kangen banget, ya kangen kan? banget. Karena di lokasi syuting kan vibe-nya beda ya. Kayak semuanya tuh buru-buru, semua cepet. Terus kayak kita bisa makan nasi box sama-sama kru gitu. Kayak rasanya mempunyai keluarga nomor 3 gitu. Kayak kalau pulang ke lokasi syuting tuh kayak pulang ke keluarga yang lain gitu. Dan aku suka banget di lokasi syuting. Cuma waktu aku pacaran sama suamiku sekarang selama 4 tahun, aku tuh kasihan banget sama dia. Dia kok kayak nggak punya pacar ya. As simple as kayak datang ke wedding nggak pernah sama pacarnya karena pacarnya kerja terus gitu. Oh begitu. Iya, akhirnya. Untung kamu baru ceritanya sekarang. Coba kalau kamu cerita itu dulu, bahaya banget buat hubungan kamu. Nah, Jagri. Lalu pas udah menikah dia tetap nggak melarang aku untuk syuting gitu. Terus aku malah menjadi apa ya, nggak enak sendiri. Terus aku malah ya udah lebih mundur, lebih slow down sekarang. Apalagi sekarang punya anak, kayaknya nggak bisa kalau syuting terus. Gitu. Apakah kamu kira-kira akan memberikan batasan gitu kepada para penggemarmu di luar sana yang kebetulan kali ini menyaksikan Brunch with Day? Kapan kira-kira kamu akan kembali lagi ke layar kaca sebagai seorang actress? Sekarang kan aku juga punya YouTube channel kan, jadi mungkin mereka sekarang bisa melihat aku di situ dan di iklan beberapa brand. Jadi mungkin harus bersabar dulu untuk balik lagi ke sinetron atau ke web series. Tapi kemungkinan itu masih akan ada. Aku mau banget balik lagi karena aku kangen banget berada di lokasi syuting. Oke. Yeah. Sabar saja, ditunggu, Sabar, ya. dinantikan, ya. Nah, apa sih yang menjadi pedoman Nikita Willy untuk
memilah dan memilih pekerjaan? Karena menurut aku kamu juga termasuk salah satu aktris Indonesia yang sangat konsisten dan mengkurasi dengan baik filmografi dan perjalanan karir kamu. Mungkin sekarang lebih banyak ke brand-brand yang bekerja sama aku sekarang ya. Pastinya aku lihat dulu value dari brand itu. Visinya sama nggak sama aku. Value-nya align nggak dengan lifestyle aku gitu. Dan produknya aku cobain dulu. Kalau memang aku suka, aku pakai, aku cocok, ya baru aku bisa merepresent brand tersebut gitu. Jadi kalau memang semuanya udah cocok, ya udah go for it. Tapi yang lebih penting adalah gimana relationship kita terhadap brand tersebut gitu. Bisa nggak kita kayak satu visi gitu, menginspirasi banyak wanita. Salah satunya contohnya aku bekerja sama dengan Dalba Skincare. Kayak visi kita tuh sama, kita sama-sama ingin menginspirasi banyak wanita bahwa skincare step itu nggak harus ribet itu kok gitu. Bisa sesimpel itu asalkan produknya premium, semua produk-produknya bagus, pasti your skin will thank you gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Sekarang sih saat ini di sini ya, aku sangat menikmati pantulan kulit sehatmu gitu ya, pipinya. Aku boleh ganti makanan aku dengan serummu aja nggak Bisa sih? diminum ya. Tapi bukannya ini tuh berarti premium skincare dari Korea? Yes. Bukannya Korea itu terkenal dengan apa tuh step yang ribet gitu, dan mereka membanggakan kan, pengennya tuh aku ngeliat influencer tuh 10, 12. Kalau ini enggak. Enggak, karena gimana ya, kalau misalkan step skincare kita itu udah ribet, udah terlalu panjang, kita nggak bisa keep it konsisten. Oh girl, apalagi Ya. kalau udah pulang jam 11 Iya kan? ya, lupakan ya. Makanya kalau skincare step kita tuh simple atau cuma sedikit, kita pasti bisa konsisten pagi, malam kita bisa lakukan itu. Nah, produk-produk Dalba ini adalah all in one purpose product, jadi nggak perlu ribet-ribet, itu udah semuanya ada di situ, udah di satu produk. Oke. Paling cuma kayak serum, moisturizer, done. Gitu. Dan itu yang aku lakukan siang dan malam. Gitu. Serum, moisturizer, dan sederhana ya. Yes. Abis ini kita akan bahas lagi mengenai kesederhanaan pilihan hidup tersebut. Dicicipi dulu atuh. Yes, Kamu dari yes, tadi yes. belum sempat makan ya. Abis ini kita coba, karena abis ini tuh kita masih punya 2, 3, 4, 5 total courses brunch kita. We'll be back. Dan sekarang kami sedang menikmati Rollata di Polo. Rollata di Polo ini menarik karena dia menggunakan black truffle. Yummy. Kan truffle itu katanya kan kaya vitamin C, ya kan, vitamin B, benar nggak sih, Nik? Iya, terus kalau ada truffle tuh kayaknya langsung premium gitu. Langsung kayak makanannya jadi mahal. Nah, ternyata Dalba juga pakai truffle. Tapi white truffle. Oh, masih keluarga truffle. Masih keluarga truffle. Dan pada saat aku menjadi brand ambassador Dalba, aku baru tahu ternyata white truffle itu bagus banget untuk kulit, bukan cuma untuk dimakan. Oh, begitu. Untuk antioksidan, untuk mencerahkan kulit, untuk anti-aging gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Oke, I wanna talk about that. Sebetulnya berarti kamu tuh tipe perempuan yang, karena kan tadi kamu bilang pilihan skincare kamu ini mengedepankan ringkes, sederhana, Iya. ya kan? Berarti kamu tipe perempuan yang seperti itu ya, yang Yes. nggak terlalu suka sesuatu yang ribet. Enggak, aku paling benci ribet-ribet yang panjang-panjang. Oh, Kalau misalkan ada problem pun kalau bisa selesai saat itu juga gitu. masa? Yes, gitu. Apakah suamimu juga tipenya sama? Yes, Begitu? yes, makanya kita Masa? cocok banget. Kita hampir nggak pernah berantem, soalnya karena kalau masalah, kita pasti langsung selesaiin saat itu juga. Kita nggak pernah tidur dalam keadaan Masih marah? masih marah, itu nggak. Oke. Ya. Yang paling kamu ingat, berantem paling heboh yang pernah kalian miliki selama menikah? I cannot say that. Nggak bisa aku share, tapi yang berantem heboh tuh bahkan malahan sebelum menikah. Oh ya? Pas sudah menikah kayak baik-baik aja semuanya. Oke. Although I'm not married, kan katanya banyak yang bilang, tapi saya melihat ini dari banyak pengalaman teman-teman saya dan juga adikku. Ya. 5 tahun pertama pernikahan itu is the hardest. If you stay through that, everything will went smoothly. Do you feel that too? Udah, how far away are you guys? 3 tahun. Oke. Tapi 3 tahun ini sama sekali nggak ada problem dan susahnya gitu, malah happy banget. Oh, aren't you lucky? Semoga terus kayak gitu.
Oh, tapi tadi kamu bilang justru malah proses pacarannya. Mungkin karena itu kali ya, karena kalian proses penjajakan pacarannya kenyang penyesuaian dirinya. Karena kayak udah lumayan panjang ya, 4 tahun lama lah ya. Oke lah ya. Iya, jadi berantem baikannya udah pada saat 4 tahun itu. Gitu. Jadi lumayan drama kan masih terbilang muda juga sih, kan masih 22 tahun waktu itu. Jadi kalau berantem tuh masih yang cuek-cuekan, terus masih yang kayak maunya bebas gitu-gitu. Jadi kayak sudah kenyang kayaknya. Oh iya, kamu memutuskan menikah tuh di usia 22 tahun? No, 26. 26? Oke, itu terhitung muda juga dong. Iya ya. Iyalah. Aduh, zaman sekarang tuh kayak 24, 25 waktu itu ya, waktu aku masuk 24 tuh kayak semua orang udah pada nikah. Terus jadi kayak, kok gue belum nikah sendiri gitu, kayak takut sendiri gitu loh. Tapi apakah kamu sebetulnya mendapatkan pressure dari orang tua? Enggak. Orang tua enggak, cuma dari Lingkungan, peer lingkungan, pressure. iya, kayak teman-teman tuh semua udah pada menikah gitu. Terus kayak kalau nggak nikah tunangan gitu. Kok gue belum ya? Gitu. ada kepikiran kayak gitu. Tapi did you give hands kepada Indra waktu itu? Atau menunggu dan menanti? Enggak sih, malu banget kayak, kok kita nggak nikah-nikah? Malu banget kali. Sabar menunggu dan menanti. Sementara terus berdoa ya. Biar Tuhan yang ketuk pintu hatinya. Yes, exactly. Nah, waktu diajak menikah Ya. dan dilamar, langsung immediately say yes? Atau izin keluarga dulu? Jadi menariknya adalah kita putus. Jadi kita umur 25 tahun. Nya kayaknya getir banget. Umur 25 tuh aku putus karena ada satu dan lain hal, jadi kita putus. Terus pokoknya aku udah berjanji sama diri aku sendiri, my next boyfriend itu akan menjadi suami aku. Dan ternyata my next boyfriend dia lagi, tapi dia udah nggak nanya untuk jadi pacar lagi, langsung nanya buat nikah. Oh, jadi setelah putus, pacaran lagi, Nggak pacaran, langsung dia get back to you untuk ngajak kawin? Oh, wow. Aku tahu kalau aku desek juga. Waktu itu putusnya apa? Terus waktu memutuskan untuk nyambung lagi, menerima ajakan menikah, berarti hal yang waktu itu menyebabkan kalian putus sudah selesai. Nah, jadi putusnya tuh, jadi waktu itu papa aku meninggal. Papa aku meninggal, terus aku kayak merasa bersalah banget. Soalnya kayak waktu itu papa aku sempet nanya kayak, kapan nikah? Terus aku bilang kayak, nanti. Aku pikir kayak, waktu itu masih panjang. But then, my dad passed gitu. Jadi aku langsung berpikir, I don't have forever gitu. Ternyata waktu itu nggak sepanjang itu. Jadi aku langsung sebel sendiri, dan aku sebel dengan hubungan itu juga. Ya udah aku minta putus. Gitu, makanya aku langsung berjanji sama diri aku, oke, my next boyfriend will be my husband gitu. Tapi did you sama sekali nggak ngebocorin ke Indra kalau Enggak. kamu punya keinginan itu? Enggak lah. Asik banget. Masa aku bilang my next boyfriend will be my husband? Enggak, atau mungkin aduh kayaknya dengan meninggalnya papaku, aku menyadari bahwa hidup terlalu singkat. Kalau itu iya, itu kan jadi alasan kita untuk putus kan. Jadi dia mengerti gitu, putusnya karena alasan itu. Mungkin pada saat lagi putus dia kayak, bener juga ya gitu. Oke. Aku ingin bahas mengenai ini. Saat ini banyak juga millennials yang memutuskan untuk menunda pernikahan mereka. Any comments on you about that? Atau kamu termasuk tim yang Nggak tahu ya, kalau ada beberapa teman aku juga berpikiran kayak gitu, karena mereka berpikir kayak we are not ready gitu untuk married. Tapi kalau menurut aku kayaknya kalau ditanya kapan ready, nggak akan ready sih sampai kapanpun. Kayak masih mau bebas, masih mau ini, masih mau itu. Yang paling penting adalah cari pasangan yang memang sefrekuensi aja gitu, dan harus diomongin dari awal maunya kayak gimana. Karena pacaran itu kan udah kayak perkenalan sebelum pernikahan kan. Kalau memang dari awalnya udah toxic ya jangan dilanjutin gitu, karena akan lebih toxic lagi pada saat menikah. Gitu sih. That's a good point. Diomongin dari awal ketika pacaran gitu ya. Iya. Kedepannya visi misi kalian berhubungan tuh apa gitu ya. Betul, karena kan kayak komunikasi itu kunci dari segala hal ya. Terkadang kita terlalu kayak nggak mau ngasih tahu kita maunya apa. Kita maunya mendem terus gitu. Terlalu ego kita agak tinggi gitu. Tapi kayaknya di sebuah hubungan nggak bisa kayak gitu ya. The biggest lesson you learn
ketika dari pernikahan yang selama ini nggak pernah kamu sadari atau ketahui sebelumnya? Apa kira-kira? Ada nggak? Apa ya? Dulu waktu masih single, nggak kepikiran, tapi begitu ngejalanin pas kawin, oh ternyata begini toh pernikahan. Ternyata aku mungkin nggak tahu ya bisa ngomong ini atau pantas ngomong ini atau enggak, karena pernikahan aku juga masih 3 tahun kan gitu. Tapi ternyata ketika menemukan orang yang tepat tuh ternyata relationship semudah itu gitu. Ketika kamu menemukan orang yang sefrekuensi, orang yang bisa diajak ngobrol, orang yang bisa diajak ngapain aja gitu, ternyata hubungan tuh semudah itu. Dan nggak perlu kita kayak genggam terus gitu, kayak kita build a cage for him or for ourselves. Ternyata hubungan semudah itu. Tolong selesaikan kalimat ini. Suamiku adalah lelaki yang... Kenapa sih Kak Dev itu pinter banget kayak gini-gini kayak oh Lu pengen tahu ya? Penasaran Mau gak tahu. sih? Ya. ada di brief deh. Apa ya? Amazing kali ya. Ya, dia bisa jadi kayak sahabat, jadi kakak gitu. Dan semuanya. Next question. Kenapa? Aku tuh seneng loh ngelihat kisah perjalanan hidup yang amazing seperti ini. Oke, kalau aku pengen membahas mengenai perjalanan kamu menjadi seorang ibu. Yes. Rata-rata perempuan ada perubahan hormon yang dialami dalam kondisi kulit ketika dia melahirkan terus punya anak. Apakah kamu mengalami hal itu juga? Yes, pasti. Mahal. Pas lagi menyusui juga kayak rambut rontok, terus tiba-tiba mukanya beruntusan. Terus kayak jadi kusem banget gitu loh. Itu yang aku alami ya. Cuma ternyata pada saat hormonnya sudah bener lagi, balik lagi, jadi jerawatnya juga sembuh dengan sendirinya. Cuma kusemnya enggak. Untungnya aku berkenalan dengan produk-produk Dalba dan membuat kulit aku jadi lebih moist, lebih hydrate, terus kulit aku jadi lebih cerah. Kesadaran bagi seorang Nikita Willy untuk mulai menjaga kesehatan kulit itu datang di usia berapa tuh, Nik? 20. Were you always 20? Umur 20 kayaknya, umur 18 kayaknya udah mulai skincare tapi kayak cuma moisturizer aja, sunscreen aja gitu. Sekarang kayak mungkin lebih mengerti ya, lebih step-stepnya ada gitu, kayak ada serumnya, ada face washnya, ada moisturizernya gitu. Apa biggest lesson yang kamu dapatkan dari merawat kulit dari sedini mungkin itu? Lu di 18 ya, mungkin karena juga it comes with the job ya, dengan yang kamu lakukan. Apa the biggest lesson yang kamu pelajari? Supaya bisa terlihat seperti Kak Dave di umur. Look at your skin. Ya enggak lah, kalau aku kan aduh, pakainya tuh yang murah meriah aja. Kalau kamu kan I bet barang-barang yang nempel di kulit kamu barang-barang premium mahal-mahal semua, enggak? No, itu adalah the biggest lesson juga. Nggak Apa itu? perlu mahal, tapi yang penting produknya bagus. Bohong. Gitu. Iya. Jadi pokoknya jangan berpikir kalau yang bagus itu pasti mahal dan mahal itu pasti bagus. Ini semua affordable semua. Oh Tapi ya? premium ingredients, natural ingredients, semuanya bagus gitu. Oh, sedikit berbeda dari citra kita mengenai kehidupan kamu ya. Kita pikir kamu termasuk yang selalu expensive gitu. Enggak sih, malah harus pinter-pinter memilih produk kan. Kalau misalkan yang mahal tapi ternyata yang lebih affordable bisa sebagus itu, why not gitu kan. Ya, pintar. Pengen membahas mengenai ini. Dalam pengaturan rumah tangga, keuangan dalam rumah tangga, siapa yang lebih dominan? Indra. Dia bagus banget sih finance-nya. Masa? Iya. Dia bisa bikin kayak table gitu tentang pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain. Sementara aku kayak, terus dia kadang-kadang suka marahin aku, oke, nggak boleh ini, gitu. Oh, don't we all need Indra in our life? Buat jadi finance ya. Tapi kan berarti kamu itu udah terbiasa earning your own money Yes. dari usia masih sangat muda. Biggest lesson mengenai managing your money
Apa yang bisa kamu share kepada teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave? Karena kan anak-anak zaman sekarang ya, Nick, itu tuh they earn money juga very easily, right? Iya. Karena mediumnya itu udah banyak banget gitu. Apa yang bisa Niki bagi? Ketika mempunyai uang yang lebih dari sebelumnya, gaya hidupnya jangan ikutan berlebihan. Oh. Jadi gaya hidupnya harus tetap standar aja. Karena money comes and go. Kalau misalkan lagi di atas, terus kita gaya hidupnya udah terlalu atas, kita menurunkan gaya hidup tuh susah. Jadi kayak standarnya aja. Gitu. Menurunkan gaya hidup itu susah. Flashback sedikit dong. Waktu kan pasti kita nggak akan pernah lupa ya. That moment dimana kita merasa now I got money. Terus lu secara sadar menaikkan gaya hidup. Ada nggak? Apa yang kamu lakukan ketika kamu waktu itu pertama kali menyadari gue udah punya duit nih sekarang, boleh kali gue naikin dikit gaya hidup gue? Untungnya waktu itu yang manage uang aku adalah mamaku. Jadi aku tuh bener-bener buta dan aku nggak tahu aku dapat berapa honor dari sinetron atau film atau iklan, semuanya ke mama aku. Jadi aku tuh nggak tahu pendapatan aku. Jadi aku gimana caranya aku mau naikin gaya hidup aku kalau aku nggak tahu berapa pendapatan aku. Oh, itu juga bisa ditiru oleh orang tua lain yang anaknya sudah mulai bekerja. Iya. Oh. Karena kalau anak-anak manage uang sendiri pasti kan maunya beli ini, beli itu, liburan bersama teman-teman gitu kan. Apalagi ABG. Iya. Yang jadi, lagi haus-hausnya mencicipi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Iya, biarlah orang-orang yang berpengalaman yang manage uang kita. Oke, biarlah orang-orang berpengalaman yang manage uang kita. Waktu dulu mama papa, sekarang Indra. Sekarang actually Indra dan mamaku. Masih? Iya, masih. Oh, berarti you look up to your mom a lot. Yes. Oke. Abis ini kita akan minta Niki untuk cerita pengalamannya hadir di event Dalba Night. Karena event itu juga kan untuk memberikan apresiasi kepada customer setianya Dalba dan juga merayakan emansipasi perempuan ya. Nah, abis dessert, oke? Nah, ini dessert kita. Pera! Pera Alcianti, hampir loncat. Astaga, ini apel atau pear? Kayaknya kalau dari judulnya pera berarti pear ya? Pear ya. Ada sausnya loh. Oh iya, ini apa ya? Ini coba kita icip. Cherry, terus ini apa? Cream sauce. Yummy. Oke. Coba dong, mumpung kamu ada di sini. Jadi dari rangkaian skincare Dalba itu, apa yang biasa kamu lakukan urutannya? Supaya aku bisa nyontek dari yang emang bener ngejalanin dan aku lihat aslinya. Tadi kan seperti yang aku udah bilang sebelumnya, aku keep my skincare routine tuh as simple as possible kan, asal konsisten. Jadi pasti face wash, cuci muka dulu. Terus kalau misalnya aku lagi males skincarean, aku tinggal spray muka aku dengan First Spray Serum ini. Oh, Gitu. ini yang ini harus di shake dulu, iya. raving about. Iya. Oh, ini sih a hydrated and radiant skin of First Spray First Serum. Spray Serum. Itu kalau aku lagi males skincarean, aku tinggal spray itu, terus aku kipas-kipas supaya meresap, terus aku tidur. As simple as that. Cuma kalau lagi rajin, aku pakai serum, terus biasanya aku gua sha dulu, terus aku pakai moisturizer, terus kalau malam aku tinggal pakai eye cream atau pakai lip balm, terus kalau siang tinggal aku tambahin sunscreen. That's it. Oh. Nah, First Spray Serum ini biasanya aku bawa kemana-mana. Oh, jadi bisa sebagai face mask. Iya, buat di reapply terus kalau misalnya merasa kulitnya udah mulai kering. Apalagi kan kita suka kerja di dalam ruangan ber-AC atau enggak kalau di luar tuh kulitnya dikering. Jadi reapply terus supaya kulitnya tetap hydrate. Lalu aku juga suka banget nih multi balm serum. Oh, itu yang kalau di Korea. bintang Korea itu ya. Semuanya pakai ini. Ini sih menurut aku berguna banget kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri ya. Soalnya ini kayak bisa reapply di tempat-tempat yang kering, kayak di T-zone atau enggak di sini, di chin, leher pun juga, dan bisa jadi lip balm juga. Jadi pokoknya semuanya yang kering tinggal diolesin ini udah done. Jadi bawa ini di tas. Terus kan kecil banget ya, jadi di purse pun juga muat. Iya. Very handy. Nah, banyak yang bilang kan pasangan itu pasti menularkan kebiasaan satu sama lain gitu ya. Apakah kebiasaan kamu menghargai kesehatan kulit juga akhirnya menular kepada Indra? Yes.
Ya. Yes, jadi kalau di rumah lihat kayak wastafel kita, ini punya Indra, punya aku, dalba aku nih dalbanya Indra. Cuma kalau misalkan dia lagi males pakai skincare, aku semprotin dia kayak, babe, Minimal ini aja yes, gitu ya. Iya, yes. iya, iya. Soalnya memang udah cukup itu aja, kayak nggak perlu tambah-tambahan yang lain, udah cukup. Oke, very handy. Memang kalau apalagi laki-laki ya, senangnya pasti Maunya sesuatu yang lebih simple kan, betul, simple. Nah, yang juga kita punya PR untuk bahas, untuk disampaikan, cerita bagaimana kekaguman kamu kepada mamamu. Apa yang paling kamu kagumi dari sosok ibumu? Dia tuh bisa menjadi semua sosok yang aku butuhkan. Jadi sahabat, jadi kakak, jadi human diary gitu-gitu. Jadi human diary gitu. Jadi aku butuh apa nggak usah ke orang lain, cerita apa aku nggak usah ke orang lain, aku bisa langsung ke mamaku. Mamaku tuh selalu open dari aku kecil sama adik aku juga gitu. Jadi ada masanya kalau lagi teenagers kita punya rahasia tapi kita keep itu dari orang tua. Nah, Kalau kamu itu nggak nggak pernah terjadi begitu? sama aku dan adik aku karena mama aku bisa se-open itu. Mungkin dalam hatinya juga nggak bisa support, cuma dia tetap bisa suportif di depan kita gitu. Jadi itu yang membuat anaknya tuh terbuka dan jujur banget sampai sekarang sama dia. Apakah kira-kira kamu akan mengadaptasi itu sebagai pola didikan kepada anak-anakmu menjadi orang tua yang seperti mamamu juga? Hopefully ya, mudah-mudahan aku bisa seperti itu, apalagi di zaman sekarang kan. Iya, Mudah-mudahan aku tantangannya bisa, beda ya. mudah-mudahan aku bisa seperti mama aku dulu gitu. Jadi tempat curhatnya anak-anaknya. Dan saat ini apakah Indra juga ikutan curhat sama mama kamu? Enggak. Mungkin agak aneh ya. Kalau tiba-tiba Indra curhat sama mamaku, mungkin dia cukup curhat sama mamanya sendiri ya. You're keeping that treasure for yourself. Iya. Nah, bicara mengenai Dalba Night Women Empowerment gitu ya. Inspirasi apa yang ingin kamu tularkan untuk perempuan-perempuan Indonesia? Karena kan sebetulnya sosok kamu juga sebetulnya very inspiring, I have to say. Bekerja dari usia muda, terus juga sampai saat ini you balancing out life harmoniously. By the way, perempuan mungil ini urus anak sendiri tanpa ada encus neni loh, guys. Bener kan? Iya, tapi kan aku punya support system lainnya kan. Oh. Iya, memang nggak ada babysitter. Kayak sekarang aku di luar rumah dari jam 11 yang tadi sampai sekarang. Sekarang ceritanya masih brunch ya. Iya, tapi ya, pokoknya aktivitas kamu tuh berjalan seharian ini. Satu harian pokoknya aku nggak di rumah, aku punya mamaku untuk jagain anak aku. Terus mertua aku juga tinggalnya di depan apartemen gitu, jadi bisa ditelepon kapanpun untuk minta bantuan jagain anak aku. Gitu. Makanya kayak keluar rumah tuh nggak bisa selama itu karena memang harus ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Bagaimana kamu menggambarkan arti kemandirian perempuan modern saat ini? Itu penting sih menjadi wanita yang mandiri, bukan cuma hal-hal tertentu aja, tapi financial independent pun juga penting gitu. Mau papa kamu siapa, suami kamu siapa, tapi financial independent tuh penting banget untuk kita sebagai perempuan. Dan nggak boleh rely sama someone else gitu, bukan dari financial, dari apapun, karena at the end of the day kita cuma ada untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebagai perempuan pun kita harus bisa stand out dan independent. Buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Yeah, I so agree that at the end of the day hanya diri kita yang ada buat diri kita sendiri. Yes. Jadi perempuan harus bisa independen ya untuk diri lo, bukan buat orang lain. Yeah. Terakhir sebelum kita pamit, apa kata sifat yang paling melekat di karakter diri kamu yang menurut kamu it's my biggest trait? Apa ya? Waduh, paling susah aku kalau menyimpulkan tentang diri sendiri. Can someone else answer this for me? Apa ya? Independen itu kali ya. Iya. Karena bekerja dari kecil pun aku merasa mama aku mengajarkan aku independen dengan hal itu. Gitu. Dan akhirnya terbawa seperti sekarang, aku punya anak, aku mau independently ngurus anak itu sendiri. Gitu. Dengan caraku sendiri. Walaupun kadang-kadang sempat berantem sama orang-orang tua sebelumnya gitu, kayak harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Cuma kayak no, this is my son gitu. Kayak lebih tough akan hal-hal itu sih.
Yeah. Wow. Thank you so much. Thank you. You shared more than just stories with us kali ini. Always a pleasure berbincang sama kamu dan berbagi makanan sama kamu. Thank you. Walaupun makanannya banyakan aku makannya ya. Indra istrinya makannya dikit banget. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada Alto Restaurant dan Four Seasons Jakarta dan terutama buat Anda teman-teman yang selalu setia menyaksikan Brunch with Dave. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye everyone. Bye Nikki. Bye, thank you.